Sebelum berkenalan lebih jauh dengan Anda, saya ingin bertanya lebih dahulu, Pak. Apa topik yang menarik untuk Indonesia saat ini? Ya, yang menarik ya, Indonesia itu baru saja menandatangani kerjasama senilai 370 triliun rupiah. Ini angka yang besar, terlalu besar untuk diabaikan. Tapi pertanyaannya bukan berapa besar investasinya. Pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya akan paling diuntungkan. Apakah ini awal Indonesia akan menjadi naik kelas atau ini hanya pengulangan sejarah lama di mana kita bekerja dan orang lain yang mengendalikan. Hari ini kita tidak sedang bicara kunjungan yang biasa-biasa saja. Kita sedang membedah ya permainan besar di balik langkah Prabowo ke Jepang. Ini topik yang menarik saat ini sebenarnya. Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang ini, sepertinya, punya arti banyak bagi Indonesia. Bagaimana menurut Bapak? Ya, betul. Ini bukan diplomasi biasa ya. Pada akhir Maret 2026, ya, beberapa hari lalu, Presiden Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Jepang. Ya, bertemu Kaisar, menghadiri forum bisnis, kemudian menandatangani kerjasama. Sekilas ini terlihat normal, sama dengan kunjungan-kunjungan diplomatik pada umumnya. Tapi dalam dunia geopolitik, tidak ada yang benar-benar biasa saja ya. Kunjungan ini adalah sinyal ya, sinyal awal tentang kemana arah Indonesia itu akan bergerak. Lantas kenapa Jepang? Karena Jepang itu bukan sekedar investor. Mereka adalah pemilik teknologi, pengendali industri, dan bagian dari kekuatan global dunia. Dan menariknya lagi adalah mereka ini berseberangan dengan Cina. Nah, sementara Indonesia itu apa? Indonesia itu adalah puzzle yang sangat penting ya, untuk melengkapi kesemuanya. Apa tuh? Pasar bebas, sumber daya melimpah, dan calon pusat produksi dunia. Kunjungan dua kepentingan ini bertemu. Ya, ini bukan saja kerjasama biasa, tetapi di sini ada negosiasi kekuatan. Ini yang penting, ini yang menarik. Bapak mengatakan ini menarik. Tolong dielaborasi lebih dalam lagi, Pak. Ya, Anda pastinya tahu. Ya, kita semua tahu ya. Indonesia sedang berada di tengah pertarungan. Sedikit lebih cepat, tegas. Hari ini Asia berubah. Bukan lagi sekedar pusat ekonomi saja ya, tapi juga menjadi sebuah medan pertempuran, medan pertarungan. Cina bergerak agresif, membangun pengaruh di mana-mana. Di semua negara dimasuki oleh kekuatan Cina. Sementara Jepang berdiri bersama blok barat. Dan Indonesia tidak memilih salah satu. Ya. Karena memilih satu itu berarti kehilangan yang lain. Kemaruk ya. Bukan. Maka ya, strategi yang dimainkan Indonesia adalah multi alignment. Berteman dengan semua. Berteman dengan semua. Tapi tidak dikendalikan oleh siapapun. Ini bukan strategi aman, tetapi ya, ini strategi beresiko tinggi. Kunjungan ke Jepang adalah sebuah pesan. Ya. Pesannya apa? Pesannya itu sebetulnya sangat jelas ya. Indonesia tidak akan sepenuhnya condong ke Cina. Dan dalam dunia geopolitik, itu berarti satu hal.
itu punya arti satu hal. Indonesia sedang memainkan permainan besar. Permainan Baik, besar. Pak. Kalau demikian, apa manfaat yang bisa didapatkan Indonesia? Ya, ini pertanyaan kamu penting nih. Coba, mari kita jujur ya. Ini bukan tanpa keuntungan. 370 triliun bukanlah angka yang kecil. Ini bisa berarti apa Pak artinya? Pabrik, ya, pabrik baru berdiri. Kalau pabrik baru berdiri, lapangan kerja terbuka. Kemudian infrastruktur juga akan berkembang. Dan yang lebih penting lagi ya, ada potensi transfer teknologi. Jepang dikenal berbeda. Mereka tidak datang untuk cepat dapat untung, lalu kemudian pergi. Mereka itu membangun dan membuat rencana jangka panjang. Nah, jika Indonesia bermain cerdas, ini akan menjadi sebuah lompatan besar. 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Kita tidak lagi hanya menjadi pasar yang dimanfaatkan oleh asing, tetapi juga menjadi pemain. Kita akan masuk menjadi pemain. Ya, namun semua itu hanyalah jika. Jika. Menarik. Mengapa Bapak mengatakan, jika sepertinya pakai tanda petik ya? Ya, ada sisi gelap ya. Karena ada satu pola lama yang selalu berulang-ulang. Kita memproduksi, mereka menguasai teknologi. Kita bekerja, mereka mengambil nilai yang lebih besar. Nah, ini disebut apa? Ini yang disebut dengan low trap. Dan Indonesia pernah terjebak di sini selama puluhan tahun yang lalu. Kita menjadi tempat merakit, ya, bukan menjadi tempat untuk menciptakan. Jika pola ini terus terulang, maka 370 triliun rupiah itu tidak akan mengubah apapun secara fundamental. Hanya angka saja yang besar, tapi tanpa perubahan besar. Ada kebutuhan apa sebenarnya, Pak? Ya sekarang coba kita balik deh pertanyaannya ya. Siapa sebenarnya yang lebih butuh? Indonesia atau Jepang? Jawabannya ya tidak sederhana ya. Jepang butuh Indonesia. Karena apa? Untuk pasarnya. Kemudian untuk tempat produksinya. Dan berikutnya lagi, agar mengurangi ketergantungan kepada Cina. Jadinya tidak didominasi oleh Cina. Dan Indonesia juga butuh Jepang. Untuk apa? Satu, untuk teknologi, modal, dan juga tentu akses global. Ya kelihatannya seimbang nih. Tapi tidak sepenuhnya seimbang. Karena dalam dunia modern, yang menguasai teknologi selalu punya posisi yang lebih tinggi, ya, yang lebih powernya lebih berada di atas, lebih mendominasi Oh, ya. sebagai seorang diaspora di Jepang, bagaimana Bapak melihatnya? Ya, bagaimana ya Jepang melihat Indonesia dalam hal ini ya. Menariknya ya, cara Jepang melihat Indonesia itu berbeda. Mereka itu tidak emosional, tidak dramatis. Mereka melihat angka-angka, proyek, dan hasil nyata. Indonesia bagi mereka adalah strategic economic partner. Jadi bukan sekedar negara berkembang. Dan tentang kepemimpinan Indonesia dilihat sebagai tegas, pragmatis, dan bisa diprediksi. Ini penilaian yang baik ya. Tapi ada satu sikap juga yang penting ya, yang tidak pernah hilang. Jepang itu selalu berhati-hati, wait and see. Karena mereka tahu ya, banyak
rencana besar di Indonesia itu gagal dieksekusi. Itu karena apa? Nah, itu mereka akan melihat apa-apa yang sudah dijanjikan di dalam pembicaraan itu, kemudian mereka juga melihat fakta-fakta sampai saat ini yang terjadi, di mana banyak perusahaan-perusahaan, investor-investor ke Indonesia itu akhirnya gagal dieksekusi. Ada masalah. Ya, paham maksudnya. Lantas bagaimana gamenya? Oke, bagaimana gamenya ya? Game sebenarnya. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Ini bukan tentang kunjungan saja ya, bukan sekedar tentang kunjungan saja, bukan tentang seremonial, bahkan bukan tentang investasi. Ini tentang satu hal, siapa yang mengendalikan nilai? Siapa yang akan mengendalikan? Apakah Indonesia hanya akan menjadi tempat produksi saja tanpa ada alih teknologi? Atau menjadi pemilik teknologi juga? Karena masa depan itu ya tidak ditentukan oleh siapa yang bekerja, tetapi siapa yang mengendalikan sistem. Mengendalikan, ini kata kunci yang penting ya. Siapa yang mengendalikannya nantinya. Itu gambaran umumnya ya. Pada sesi yang lain, kita akan membahas detailnya. Ini adalah bidang spesialis Bapak selama berpuluh tahun di Jepang, baik di dunia universitas maupun di korporasi. Kita masuk dulu ke closing statement, Pak. Silahkan. Ya, baik. Kunjungan ini ya bisa menjadi titik balik atau bisa menjadi pengulangan masa lalu. Indonesia bisa naik kelas atau tetap berada di tempat yang sama dengan kemasan yang berbeda. Semua tergantung kepada satu hal penting, keberanian untuk menegosiasikan kepentingan sendiri, kepentingan Indonesia. Karena dunia tidak akan memberi kita posisi kuat. Jangan menunggu, tidak akan diberikan, ada persaingan. Jadi, itu harus diambil gitu. Coba sekarang saya tanya ke Anda, apakah, ini adalah langkah yang cerdas atau sebuah jebakan halus yang baru kita sadari nantinya setelah semuanya terjadi? Ya, begitu. Kita akan minta, eee, para, pemirsa untuk berpendapat supaya kita akan bisa masuk nantinya ke level yang lebih detailnya dan lebih tajam lagi, kita akan, masuk ke pinggir-pinggir jurang yang jarang dilalui oleh orang lain. Sebenarnya ya, masa depan negara kita itu bukanlah hanya tergantung kepada para pimpinan. Tidak ditentukan oleh pemerintahan saja, tetapi oleh seberapa sadar kita, rakyat Indonesia ini, untuk ikut terlibat, memikirkan, memberikan pendapat di dalamnya. Kita akan lanjut berikutnya nanti. Oke, terima Terima kasih. kasih, Pak. Tidak sabar menunggu ulasan Bapak yang lebih detail lagi. Untuk para penonton, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Sampai ketemu lagi.